Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rustam Al-Parigi, SPDI. Saya seorang guru mata pelajaran fikih yang mengajar di MTS Sidahu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di LPTK Universitas Raden Patah Palembang dengan NIM 24104281916. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Sidahu kelas 7 dengan materi Sholat sunnah mu'akkad dan ghair mu'akkad. Berikut uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Setengah kanan, gerak. Tegak, gerak. Periksa kerapian. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baiklah, sekarang silakan ketua kelas untuk berdoa. Tempat duduk siap. Belum belajar, mari kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, kepada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang ya, Bapak akan mengabsen anak-anak yang tidak hadir pada hari ini. Muhammad Ridwan, cungkan tangannya ya, berdiri. Muhammad Yuda. Selanjutnya, Bapak akan memeriksa kerapihan dulu, lihat di bawahnya masih ada sampah tidak ya. Kalau masih ada sampah, silahkan diambil dulu. Tuh Neng, ada satu sampah, ambil dulu Neng. Wah. Nah, sebelum pelajaran dimulai, agar supaya kita lebih mencintai tanah air kita ya, dibiasakan untuk menyanyikan salah satu lagu wajib. Nah, untuk saat ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan Brigjen, Neng Natali silahkan ke depan. Dan yang lainnya silahkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku. Untuk selanjutnya, sebelum ke materi yang akan Bapak sampaikan, Bapak akan bertanya ini. Apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin, minggu lalu? Materinya tentang apa? Sholat Jumat, sholat berjamaah. Ya, sholat Jumat. Silahkan saudari Gia. Sholat Jumat itu apa, Gia? Sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Sekaligus pengganti sholat duhur. Ya, terima kasih ya, tepuk tangan.
Anak-anakku sekalian ya, sebelum Bapak melanjutkan kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya supaya kita ini ya, supaya lebih semangat dan tidak kaku, kita akan melaksanakan ice breaking dulu. Coba semuanya berdiri. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sikut. Sikat. Nah, ya terima kasih anak-anak. Silahkan duduk kembali. Dan sekarang ya, kita akan melihat sebelum ke materi. Coba kalian lihat ke depan, ke layar di depan ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini tuh yang pertama itu. Nah, yang kedua ya, membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keimanan kita itu jangan hanya diucapkan saja gitu. Jadi kita harus bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih Pak cina kegiatan pembelajaran sekarang ya? Coba dilihat. Kegiatan pembelajaran sekarang itu kita akan membahas materinya tentang sholat sunnah rawatib ya. Sholat sunnah muakkad. Nah di situ sholat sunnah muakkad itu ada rawatib. Ada rawatib muakkad, ada juga rawatib goir muakkad. Nanti kalian pelajari ya. Kalian nanti Bapak akan membentuk kelompok. Jadi akan dibuat 3 kelompok nanti. Kalian bagaimana atau mencari informasi tentang sholat sunnah muakkad rawatib ya. Nah di sini secara garis besar saja sebelum nanti kalian membuat kelompoknya ya. Nah di sini ada pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang terbatas waktu dan jumlah rakaatnya. Bisa juga sholat sunnah yang dilaksanakan atau mengiringi sholat fardu. Ya, jadi perlu kalian ingat, sholat rawatib itu yang mengiringi, ada qobliyahnya juga ada ba'diyah. Qobliyah itu berarti sebelum sholat wajib. Nah, kalau ba'diyah itu sesudah ya. Coba, apa saja sih yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad itu? Yang pertama misalkan 2 rakaat apa? Sebelum duhur ya, 2 rakaat sebelum duhur. Kamu Herma 2 rakaat setelah duhur. Itu sudah 2 ya. Ada 5 itu. Yang termasuk sholat rawatib muakkad itu ada 5. Itu kamu Neng apa? Silahkan yang ketiganya apa? Sholat sunnah. Berapa rakaat? 2 rakaat ya. Sholat sunnah itu 2 rakaat. Yang keempat, Fajri, sholat 2 rakaat sesudah Isya. Jangan sesudah subuh ya. Sholat sunnah sesudah subuh itu tidak diperbolehkan. Itu nantinya awalnya kan sholat itu wajib ya. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah sesudah subuh, jadinya itu bukan makruh lagi tapi haram. Tidak boleh kita melaksanakan sholat maupun itu sholat wajib, sholat sunat dilaksanakannya setelah subuh. Sama dengan kita melaksanakan sholat setelah asar. Ya, kalian harus paham itu tidak boleh. Mau sholat apapun termasuk sholat hajat atau sholat yang lain itu tidak boleh dilaksanakan. Dan yang terakhir sholat sunnah apa? Ya, sebelum subuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum dilanjutkan ya, Bapak akan menayangkan sebuah video ini. Sudah dibikin 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan tugas kalian nanti ya menelaah dan menjelaskan, nanti ada pertanyaan. Nah, yang mengiringi sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat. Coba sekarang per kelompoknya untuk menyiapkan ya, untuk apa saja sih tadi hasil dari kalian melihat tayangan di depan. Sudah?
Itu kelompok 3 udah belum? Sholat sunnah itu makan adalah 2 rakaat sholat sunnah sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum subuh. Gue yang makan itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sholat husuf itu apa sih? Sholat yang dilaksanakan ketika terjadi apa? Gerhana matahari apa gerhana bulan? Gerhana bulan ya. Sholat husuf itu. Kalau sholat khauf, kalau tidak salah itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika ada gerhana matahari. Ya. Nah, ini sebelum duduk ya. Nah, sholat sunnah muakkad rawatib ini adalah kalau menurut Rasulullah itu sangat dianjurkan ya. Jadi kita itu harus melaksanakan sholat itu. Pahalanya kalau sholat sunnah itu apa pahalanya? Gimana? Beda tidak dengan sholat wajib? Beda ya. Kalau sholat wajib itu apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, kalau sholat sunat apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan pintar. Tepuk tangan dulu untuk semua ya. Alhamdulillah. Kita akan melaksanakan ice breaking lagi. Coba silahkan berdiri semuanya. Tangannya ke kanan. Semangat. Gerakan. Tangannya ke kiri. Digerak-gerakan. Tangannya ke depan. Digerak-gerakan, tangannya disilang, tempo bergoyang. Ya, silakan untuk duduk kembali. Jadi untuk sekarang ini menambah saja, menguatkan saja ya kesimpulan dari Bapak. Ketika sehabis pembelajaran, kalian itu bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita sudah tahu teori ini, berarti kita harus melaksanakannya. Nah, itu yang paling penting adalah seperti itu. Bahwa sholat sunnah qobliyah itu perlu diingat lagi, qobliyah itu adalah secara bahasa qobla itu artinya sebelum. Jadi kalau kalian mendengar kata qobla, oh iya teh sholat teh dilaksanakannya berarti sebelum sholat wajib. Manfaat sholat rawatib itu apa? Secara garis besar, salah satunya adalah menambah sholat wajib yang ketinggalan. Misalkan kita nih kesiangan, subuh kita kesiangan, berarti kita tidak sholat ya. Nah, dengan adanya sholat sunnah rawatib, kalau baju bolong itu ya, misalkan ada baju bolong, ditambal oleh sholat sunnah rawatib, baik itu muakkad atau goir muakkad. Materi sudah Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan kalian bisa mencernanya dengan baik ya, terutama tadi itu harus dilaksanakan. Mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Sebelum ditutup, coba sekarang Bapak ingin mengajak kalian untuk bersolawat ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah ya, rangkaian demi rangkaian ini pembelajaran telah selesai. Sekarang untuk penutupnya silahkan ketua kelas ke depan untuk memimpin doa ya. Sebelum kita pulang silahkan membaca doa kembali.
Baca surat Al-Ikhlas saja ya. Tempat duduk siap. Sebelum kita pulang, mari kita baca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Allahus samad, lam yalid kufuwan ahad. Sadaqallah. Pertemuan selesai. Kepada Bapak Guru memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali, silahkan disiapkan, dan sekarang kita pulang ya, silahkan.